Halo cuy. Kali ini gue mau ngelanjutin chapter terbaru dari manhwa yang berjudul Unbeatable Swordmaster Cultivator. Buat yang belum nonton chapter sebelumnya bisa dicek di playlist ya cuy. Oke, sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subrek, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya cuy. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Login. Pada chapter kali ini, kita diperlihatkan Jin Chen yang sedang duduk tengah menunggu pembimbing yang dikatakan Leng Feiyan, namun sudah hampir 1 jam belum juga datang. Karena kesal menunggu, Jin Chen memutuskan untuk mencari ruangannya sendiri sambil melihat-lihat aula di sekitar bagian dalam sekte pedang. Kemudian Jin Chen melihat sebuah asrama yang menurutnya unik dan berniat untuk memasukinya. Terlihatlah Jin Chen membuka pintu asrama tersebut untuk masuk ke dalamnya. Kemudian, seorang wanita yang sedang mandi sangat terkejut karena ada seseorang yang masuk ke dalam ruangannya. Orang tersebut adalah Jin Chen. Jin Chen sangat terkejut karena ruangan yang dimasukinya adalah tempat tinggal dari masternya. Sontak membuat Leng Feiyan menjadi sangat marah. Dan Habi Im, tanpa ampun Leng Feiyan, menyerang Jin Chen, membuat HP Jin Chen langsung kritis. Sambil menutupi buah pepayanya dengan handuk, Leng Feiyan mempertanyakan kepada Jin Chen siapa yang mengizinkannya masuk ke dalam ruangannya. Dengan penuh rasa penyesalan, Jin Chen meminta maaf bahwa dia tidak sengaja masuk karena kesal menunggu pembimbing yang tak kunjung datang, jadi dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Karena Jin Chen tidak sengaja, sambil memegang sebuah butiran kecil, Leng Feiyan memaafkan Jin Chen. Kemudian sambil melemparkan butiran tersebut, Leng Feiyan berkata bahwa untuk lain kali tidak ada kata maaf lagi. Butiran tersebut adalah Violet Jade Pill yang bisa memberikan atribut sebanyak 3% dan bisa memulihkan HP sebesar 3.000 poin. Jin Chen merasa sangat beruntung karena ketua sekte bisa memberinya pil yang sangat luar biasa. Kemudian, Leng Feiyan menutup pintunya dan Jin Chen mengucapkan rasa terima kasihnya. Jin Chen berpikir bahwa pil tersebut sangatlah berharga, jadi dia memutuskan untuk tidak memakannya saat ini. Kemudian Jin Chen merasa sangat senang karena akhirnya pembimbingnya telah tiba. Terlihatlah seorang perempuan cantik dan imut menyapa Jin Chen. Wanita tersebut bernama Nan Gongyue. Jin Chen pun langsung memberi salam hormat dan berkata bahwa junior ini menyapa saudari senior. Nan Gongyue sangat senang dan salting karena Jin Chen sangat hormat kepadanya, membuat rasa suka Nan Gongyue kepada Jin Chen bertambah 10. Melihat notifikasi tersebut, Jin Chen sangat senang dan kembali memuji Nan Gongyue dengan berkata bahwa dia lebih cantik dari bunga. Nan Gongyue pun langsung memerah dan berkata bahwa Jin Chen pinter juga dalam hal menjilat. Sambil berdiri, Jin Chen mengatakan sebuah pepatah bahwa untuk meningkatkan kultivasimu, engkau tidak bisa hanya dengan belajar saja. Sambil terus menjilat, Jin Chen berkata, daripada bekerja keras lebih baik baginya untuk mencium pantat seseorang. Sontak membuat Nan Gongyue kembali dibuat salting dan rasa suka Nan Gongyue terhadap Jin Chen kembali bertambah 5. Jin Chen pun juga sangat senang karena menurutnya dibanding dengan Leng Feiyan yang judes, senior ini lebih gampang untuk dirayu. Kemudian terlihatlah sebuah layar status yang memberitahukan keuntungan dari setiap persentase yang didapatkan jika para NPC mempunyai rasa suka kepada Jin Chen. Dan terlihatlah sebuah ilustrasi. Jika tingkat persentase rasa suka sudah mencapai 100%, maka orang tersebut dapat melakukan kultivasi ganda, yaitu Wik-Wik. Namun di tengah khayalannya, Jin Chen tiba-tiba batuk darah, sontak membuat Nan Gongyu menjadi khawatir. Karena merasa khawatir, Nan Gongyu mempertanyakan sejak kapan Jin Chen terluka. Sambil menahan rasa sakitnya, Jin Chen sengaja tidak mengkonsumsi pil yang diberikan Leng Feiyan karena ingin menguji apakah rasa suka Nan Gongyu terhadapnya bisa membuat Nan Gongyu memberikan sebuah kompensasi padanya. Kemudian, Jin Chen menceritakan bahwa saat menunggu Nan Gongyue, Jin Chen tidak sengaja masuk ke dalam ruangan master dan master menyerangnya. Mendengar hal itu, Nan Gongyue jadi merasa bersalah. Nan Gongyue pun meminta maaf karena gara-gara dia terlambat, Jin Chen jadi terluka dan dia malah asyik membaca novel. Kemudian sebagai tanda permintaan maafnya, Nan Gongyu memberikan botol berisi pil yang dapat memulihkan energi Qi. Sambil terus merasa bersalah, Nan Gongyue terus meminta maaf
Karena jika bukan gara-gara dia keasyikan membaca novel, Jin Chen tidak akan terluka seperti ini. Namun Jin Chen tidak menyalahkannya, karena menurutnya itu salah Jin Chen sendiri. Mendengar hal itu membuat Nan Gongyue kembali dibuat salting, dan rasa sukanya terhadap Jin Chen kembali bertambah 5. Membuat Nan Gongyu dengan mudahnya kembali memberikan artefaknya, yaitu sebuah liontin giok kepada Jin Chen. Sambil melemparkan gioknya, Nan Gongyu menyuruh Jin Chen untuk menjaga gioknya baik-baik. Jin Chen pun tidak menyangka dan berkata bahwa giok ini adalah item luar biasa. Jadi kenapa senior memberikannya kepadaku? Dengan santai Nan Gongyu menjawab, tidak apa-apa karena aku masih punya banyak harta lainnya. Kemudian Nan Gongyu mengajak Jin Chen untuk pergi ke asrama. Karena semua perlengkapan pemula ada di sana, Jin Chen pun mengiyakannya. Jin Chen kembali berpikir bahwa hari ini dia sangat beruntung. Karena setelah bergabung dengan sekte, dia langsung mendapatkan harta karun begitu banyak. Terlihatlah mereka berdua sedang berdiri di sebuah lingkaran yang dipenuhi dengan aura yang berwarna biru. Nan Gongyu menjelaskan bahwa ini adalah formasi Spirit Gathering Earth Grade. Seseorang dapat menyerap energi spiritual lebih cepat jika kultivasi di sini. Namun Nan Gongyu merasa sangat iri terhadap Jin Chen, karena di sisi ayahnya sendiri, dia hanya terdapat informasi tentang Spirit Gathering Mystical Grade. Dan Jin Chen berkata dalam hatinya bahwa dalam keadaan biasa, pemain baru akan menemukan tempat untuk bermeditasi dan berkultivasi ketika mereka offline. Jin Chen pun tidak menyangka bahwa asramanya memiliki formasi Earth Grade Spirit Gathering. Kemudian sambil menepuk pundak Jin Chen, Nan Gongyu berkata bahwa tugasnya sudah selesai. Dan Nan Gongyu sambil tersenyum melambaikan tangannya untuk berpamitan kepada Jin Chen. Setelah itu Jin Chen langsung memulai kultivasinya. Dalam prosesnya, Jin Chen dibuat kaget dengan kecepatan kultivasinya yang mencapai 10 kali lebih cepat dibanding kultivasi normal tahap awal karena masternya akan menemuinya besok. Jadi Jin Chen memutuskan untuk AFK terlebih dulu. Jin Chen pun terbangun di kehidupan nyatanya. Jin Chen langsung melihat HP-nya. Jin Chen melihat isi saldo rekeningnya saat ini. Jin Chen pun merasa sangat senang karena saldonya berjumlah 6 juta yuan. Dia tidak menyangka hanya dalam waktu 5 jam bisa mendapatkan uang jutaan. Di sisi lain, di sebuah jalan raya dekat apartemen megah, terlihat seorang wanita yang sedang mengendarai motornya. Terlihat kaki wanita tersebut menurunkan kakinya dari motor karena akan turun dari motornya tersebut. Dan ya, terlihatlah wanita cantik dan seksi tersebut melepas helmnya. Dan terlihatlah Jin Chen yang membuka sedikit pintu kamarnya. Saat wanita itu mengetuk pintu kamarnya, wanita itu langsung bilang bahwa dia sudah sampai. Jin Chen pun langsung membuka lebar pintu kamarnya. Si wanita mempertanyakan kenapa Jin Chen memanggilnya pagi-pagi begini. Padahal si wanita sedang bersiap-siap untuk lari pagi. Si Jin Chen menjawab, tidak apa-apa. Hanya saja dia ingin si wanita melihat apartemen yang baru Jin Chen sewa. Jin Chen pun mempersilahkan si wanita untuk masuk ke apartemennya. Si wanita yang melihat apartemen barunya Jin Chen berkata bahwa apartemennya lumayan juga. Tentu saja, karena harga sewanya 5 sampai 6.000 yuan per bulan. Ucap Jin Chen sambil mempersilahkan si wanita untuk duduk. Sambil mencoba untuk menggoda Jin Chen, si wanita berkata, apa begini caramu menghabiskan biaya membership gym yang kuberikan padamu? Dengan tertawa Jin Chen menjawab, tentu saja, lagi pula, aku tidak punya cara untuk membayarmu kembali. Lebih baik habiskan semuanya secepat mungkin agar kau melupakannya. Mendengar perkataannya Jin Chen, sontak membuat si wanita sangat marah dan langsung menarik kerah bajunya Jin Chen. Kemudian si wanita menduduki bagian selangkangannya si Jin Chen. Saking marahnya, si wanita mencekik leher si Jin Chen sambil berkata, apa kau bilang? Dasar bajingan tak punya hati, kau berani menipu uang gymku? Membuat Jin Chen sangat kesulitan untuk bernafas. Tak sampai di situ si wanita berkata bahwa dia akan memukul Jin Chen seperti dia memukul kantong pasir. Jin Chen menyuruh si wanita untuk berhenti memukulnya karena Jin Chen akan menjelaskan semuanya. Saat akan memukul si Jin Chen, si wanita merasakan lubang surgawinya seperti tertusuk oleh jamur yang sangat besar. Dengan kejadian tersebut, membuat mereka langsung terdiam satu sama lain. Kemudian, si wanita kembali sangat marah. Karena menurutnya si Jin Chen sudah mengambil kesempatan dalam kesempitan dan akan menghajar si Jin Chen lagi. Namun Jin Chen terus mengelak dan menyuruh si wanita untuk berhenti. Kemudian di tengah pertengkaran mereka dikagetkan dengan seseorang yang mengetuk pintu kamar Jin Chen untuk memberitahukan bahwa kokpit gaming yang dibeli Jin Chen sudah tiba. Jin Chen pun menyuruh seseorang tersebut untuk menunggu sebentar.
Dengan wajah yang sudah babak belur, si Jin Chen memberitahukan si wanita bahwa dia menghasilkan beberapa uang dalam game dan membelikan si wanita kokpit gaming. Dan menyuruh si wanita untuk mendengarkan dulu penjelasannya. Karena Jin Chen akan mengambilkannya untuk si wanita. Kemudian terlihat dua orang pria sedang menggotong kokpit yang sudah dibeli Jin Chen. Sambil duduk, si Jin Chen mempertanikan apa satu kokpit gaming kukup untuk membayar uang gymmu. Sambil bergegas pergi, si wanita berkata, "Deal, ini adalah kokpit gaming terbaru. Aku akan memfotonya dan mengirimnya ke teman-temanku." Melihat perubahan sikapnya, si Jin Chen berkata dalam hatinya, ternyata benar. Uang bisa menyelesaikan 99% semua masalah. Kemudian Jin Chen pun kembali masuk ke dalam game dan terlihatlah Leng Feiyan yang tengah duduk untuk mengawasi proses kultivasinya Jin Chen. Leng Feiyan memuji kultivasinya Jin Chen yang sangat luar biasa cepat. Karena menurutnya Jin Chen sudah hampir mencapai terobosan hanya dalam beberapa jam. Karena pujian Leng Feiyan tersebut, Jin Chen pun dengan hormat berterima kasih. Namun Jin Chen berkata bahwa dirinya sekarang terjebak dalam tahap awal key refining dan tidak yakin bagaimana cara melakukan terobosan. Mendengar masalah yang dihadapi Jin Chen, Leng Feiyan langsung mengeluarkan sebuah pil bernama Qi Condensing. Pil tersebut mempunyai kualitas tinggi dan Leng Feiyan menyuruh Jin Chen mengambilnya untuk membantu Jin Chen menerobos ke fase menengah. Dengan senang hati Jin Chen menerimanya dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Leng Feiyan. Namun sebelum memberikan pil tersebut, dengan tegas Leng Feiyan berkata, "Bakatmu mungkin sangat tinggi, namun engkau harus mengerti, orang kuat yang sesungguhnya bukan hanya memiliki ranah kultivasi yang tinggi, tapi juga memiliki pengalaman melalui ratusan pertempuran." Sambil membayangkan kejadian masa lalunya, Jin Chen berkata, yang dimaksud master ialah bunga yang ditanam di rumah kaca tidak cocok untuk menapaki jalur kultivasi, sementara pohon besar yang tumbuh di tengah badai bisa memperoleh kehidupan abadi. Mendengar apa yang dikatakan Jin Chen, Leng Feiyan sangat kagum terhadap Jin Chen, karena menurutnya tidak mudah bagi seseorang untuk memiliki wawasan seperti itu. Ternyata engkau lebih membumi dari yang aku bayangkan. Karena kekagumannya tersebut, muncul notifikasi bahwa rasa suka Leng Feiyan kepada Jin Chen bertambah 5. Melihat notifikasi, berikut langsung membuat Jin Chen sangat bahagia. Sambil membayangkan memeluk tubuh Leng Feiyan, Jin Chen berpikir, jika dia bisa terus begini, maka tidak mustahil baginya untuk menaklukkan ketua sekte. Namun Jin Chen mencoba menipis khayalannya tersebut, karena di kehidupannya saat ini, dia ingin menjadi kultivator pedang nomor 1. Menurutnya, bagaimana bisa dia terlibat dalam masalah cinta? Kemudian Leng Feiyan menyuruh Jin Chen untuk pergi ke area misi di aula luar sekte untuk mengambil misi dengan tingkat kesulitan Key Refining begitu misinya selesai. Leng Feiyan akan memberikan pil spiritualnya tersebut. Sambil memberi hormat, Jin Chen pun mengiyakannya. Namun sebelum pergi, sambil menunjukkan sebuah gulungan, Leng Feiyan berkata bahwa dia akan mengajari Jin Chen Tianyan Heart Sutra yang merupakan teknik hati yang dipelajari semua murid di sekte pedang Tianyan. Karena semakin seseorang mengkultivasi teknik hati ini, maka semakin banyak pula manfaat yang akan diperoleh. Dan Leng Feiyan berharap Jin Chen akan berusaha lebih rajin dalam berkultivasi. Dengan senang hati, Jin Chen pun menerima gulungan tersebut. Karena menurutnya meskipun ini teknik hati yang diajarkan pada semua murid, namun baginya murid-murid luar harus menyelesaikan misi untuk mempelajari ini, sedangkan Jin Chen tidak perlu. Kemudian terlihatlah sebuah pemandangan siang hari yang cerah di aula luar sekte pedang Tianyan. Terlihat Jin Chen yang akan menuju ke tempat penerimaan misi. Dalam perjalanannya, Jin Chen melihat banyak sekali player yang sudah bergabung dengan sekte ini, tapi menurutnya itu hal yang wajar karena meskipun misi undangan sangat sulit, tapi lambat laun orang-orang akan menemukannya juga. Tapi menurutnya itu bukan masalah, karena Jin Chen sudah memanfaatkan kesempatan dan menjadi murid langsung dari ketua sekte. Di tengah pemikirannya tersebut, tiba-tiba dari belakang, Wang Ling berteriak memanggil Jin Chen pun langsung menoleh ke arahnya. Sambil melihat Wang Ling dan bawahannya, Jin Chen tidak menyangka bahwa Wang Ling benar-benar masuk sekte pedang setelah membeli informasi darinya. Namun menurutnya itu hal yang bagus, karena semakin banyak teman yang dimilikinya, maka akan semakin banyak keuntungan yang akan dia dapat di masa depan. Jin Chen pun mulai berbasa-basi dengan berkata, "Kebetulan sekali, kau masuk ke sekte pedang." Menanggapi hal itu, Wang Ling berkata bahwa dia suka menggunakan pedang. Jadi tentu saja dia memilih masuk ke sekte pedang. Karena Jin Chen masih harus menyelesaikan misinya. Jadi dia langsung pergi berpamitan kepada Wang Ling. Namun Wang Ling merasa sedikit kesal, karena menurutnya belum juga dia selesai bicara tapi Jin Chen sudah pergi, dan bawahannya malah menggoda Wang Ling dengan berkata akan sulit bagi Wang Ling untuk mendapatkan hati Jin Chen. Sontak membuat Wang Ling jadi marah dan memarahi bawahannya dengan berkata, "Matamu yang mana yang memberitahu aku mengejarnya?" Bukannya takut, bawahannya malah tertawa dan berkata, "Jadi aku salah ya?" Kemudian terlihatlah Jin Chen yang sudah tiba di tempat penerimaan misinya, sambil melihat-lihat gulungan yang diberikan Leng Feiyan kepadanya. Kemudian, seorang wanita berteriak memanggil orang yang akan mengambil gilirannya untuk mengambil misi. Jin Chen pun langsung menjawabnya. Dan Jin Chen langsung memberi salam hormat kepada wanita tersebut, sambil memperkenalkan namanya. Kemudian, wanita tersebut mempersilahkan Jin Chen untuk memilih misinya.
dan menyarankan Jin Chen untuk mengambil misi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Jin Chen. Jin Chen pun mulai melihat-lihat misinya. Misi yang paling sederhana adalah mengumpulkan beberapa herbal mortal, dan menurutnya misi tersebut hanya membuang-buang waktunya saja. Kemudian Jin Chen kembali melihat-lihat misi lainnya. Dan Jin Chen mencari misi yang lebih sulit, tapi misinya hanya berburu monster yang berada di tahap kiri Fanning, dan menurutnya itu tidak akan membantunya dalam mendapatkan pengalaman. Namun, Jin Chen menemukan papan misi yang ada plakat misi khusus di antara misi-misi kesulitan neraka, dan misi itu dilaksanakan di kota Fengku. Dengan yakin Jin Chen pun memilih misi tersebut, karena menurut dia misi spesial ini bisa membuka hadiah spesial, dan dia sudah mempelajari Tianyan Heart Sutra. Semua atribut bertarungnya sudah meningkat 5%, dan dengan keakrabannya dengan kota Fengku, Jin Chen yakin bisa mencoba misi ini. Kemudian muncullah notifikasi yang memberitahukan informasi dari misi tersebut. Misinya menyuruh Jin Chen untuk membantu Sekte Pedang Tianyan untuk menemukan teknik rahasia sekte yang hilang. Si wanita langsung memperingatkan Jin Chen, karena misi tersebut sangatlah sulit, dan mempertanyakan apakah Jin Chen tidak mau menukarnya lagi. Si wanita menjelaskan bahwa orang yang membunuh Zhang Hai kemungkinan besar seorang tahap, Key Ravening fase akhir yang mana jauh lebih tinggi dari ranahnya Jin Chen. Terlebih lagi, Sekte melarang murid-murid untuk memilih misi baru jika mereka masih punya misi yang belum selesai. Jin Chen pun berterima kasih atas perhatiannya, namun Jin Chen sudah memutuskan untuk mengambil misi tersebut. Melihat hal itu, para murid lainnya mentertawakan Jin Chen, karena menurut mereka Jin Chen tidak mungkin bisa menyelesaikan misi tersebut, karena misi tersebut jelas-jelas berada pada tingkatan neraka, dan musuhnya berada di fase akhir kiri Fanning. Mengesampingkan cemoohan mereka, Jin Chen dengan yakin bergegas untuk pergi, namun karena menurutnya petunjuk tentang misi ini terlalu sedikit, baginya ini seperti harus menemukan jarum di tumpukan jerami. Kemudian terlihatlah Jin Chen dengan jurusnya terbang dan sampai di kota Fengku. Terlihatlah seorang pria yang nampak kaget melihat kedatangan Jin Chen. Sambil mencoba untuk mendarat, Jin Chen berkata bahwa ini adalah kunci untuk menyelesaikan misi ini. Saat kedatangannya, Jin Chen langsung disambut oleh 3 wanita cantik yang masing-masing mempunyai buah pepaya yang sangat segar. Para wanita itu dengan ramah mempersilahkan Jin Chen untuk masuk.